Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua, selamat hari Minggu. Kita akan membahas firman Tuhan untuk menjadi landasan kita di minggu ini, yang dalam Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, untuk hari ini Tuhan masih memberkati kami. Sekarang kami Bapa siap mendengarkan firman Tuhan, karena kami rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu itu boleh menjadi rema, boleh menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami, untuk menghidupi kami sebagai manusia-manusia Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan baca, Bapak Ibu boleh mengikutinya di dalam hati. Dalam perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dan dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada suatu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saudaraku, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya harap kita dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Semua kita harus selalu berharap kepada Tuhan, karena harapan kita yang paling utama itu hanya kepada Tuhan. Karena Dia yang mampu menolong kita dalam segala pergumulan kita, dalam segala kesakitan kita. Amin. Bapak Ibu, jika kita melihat tema kita untuk minggu ini, yaitu berusaha memelihara kesatuan roh, atau dalam bahasa Bataknya kalau kita melihat yaitu mengaradoti hasadaunitodi. Bapak Ibu, ya kita melihat konteks jemaat di Efesus pada waktu itu, mereka itu sangat bobrok, sangat mereka itu mengalami degradasi iman, atau yang dikatakan dengan penurunan iman. Sering di dalam kehidupan ini yang dinamakan dengan bersatu sering kita dengar, tapi yang dikatakan di sini bukan bersatu secara kehidupan duniawi, bukan bersatu secara hal duniawi. Kita bersatu supaya kita bisa membela kebenaran di dalam persatuan Indonesia Raya. Itu benar. Tapi dalam konteks ini yang dikatakan bersatu, yaitu menyatukan roh. Kita menyatukan roh di dalam kesatuan roh. Kesatuan roh itu jelas harus kita ketahui. Kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sudah satu di dalam roh, karena kita satu percaya kepada Kristus. Maka dari itu, kesatuan roh ini, jika kita sudah disatukan oleh Kristus, kita sudah disatukan oleh pengharapan yang turun dari Kristus Yesus, yaitu keselamatan. Kita sudah disatukan oleh kepercayaan
Kita sudah disatukan oleh satu Allah, satu Tuhan. Itu orang-orang Kristen. Memang menerima Yesus itu tidaklah sulit. Menerima Yesus itu sebagai Tuhan tidaklah sulit. Tapi jelas kita ketahui, mempertahankan itu jauh lebih sulit dibanding menerima. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sudah satu di dalam roh. Sekarang tugas kita adalah memelihara kesatuan roh itu. Kita sudah satu di dalam gereja. Tugas yang paling susah yaitu memelihara kesatuan roh itu, supaya satu gereja itu bisa berada di dalam satu roh. Sering kita melihat di dalam kehidupan ini, baik itu berkehidupan di rumah tangga, yang dikatakan satu rumah tangga, suami, istri, anak, harus mengalami kesatuan roh. Karena apa? Kesatuan roh itu sangat diperlukan. Karena apa? Jika ada satu roh, maka di situ akan ada satu pemikiran, satu pendapat. Jika roh tidak disatukan, maka pendapat itu pasti akan berbeda. Maka pemikiran itu pasti akan berbeda. Itulah yang dialami oleh jemaat-jemaat di Efesus pada waktu itu. Paulus pada waktu dia dipenjarakan, dia masih menyempatkan dirinya untuk menegur orang-orang di Efesus pada waktu itu, supaya mereka satu di dalam roh. Kondisi jemaat di Efesus pada waktu itu, memang kota Efesus ini kota yang terkenal dengan kota perdagangan. Kota yang adalah pusat perdagangan Romawi. Itulah kota Efesus pada waktu itu. Maka di dalam kota pusat perdagangan ini pasti jelas tentu ada orang yang pintar. Itulah pusat pendidikan juga. Dan ada orang yang bodoh. Ada orang yang kaya. Dan ada orang yang miskin. Ada orang yang berkekurangan dan ada orang yang berkelebihan. Dan di dalam kota Efesus itu yang dinamakan dengan kota pusat perdagangan, jelas tentunya banyak orang yang tinggal di situ, baik itu dalam kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, dan orang kepercayaan yang penyembah dewa-dewi. Dan juga pusat perdagangan dalam kota Efesus itu pusat yang menjanjikan kepada para kaum-kaum yang menginginkan hal keduniawian, seperti pusat perdagangan wanita, perdagangan budak. Nah, dalam hal itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jelas tentunya di jemaat Efesus pada waktu itu ada orang yang tinggi hati, ada orang yang rendah hati. Jelas tentunya banyak perbedaan yang dialami oleh jemaat-jemaat di Efesus pada waktu itu. Karena ada orang yang pintar, ada orang yang bodoh. Maka dalam hal itu Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka bisa mengalami kesatuan di dalam roh. Nah, bagaimana cara Paulus? Mari kita belajar bagaimana cara Paulus untuk mengajari jemaat-jemaat di Efesus, yang juga dalam konteks sekarang mengajari kita secara pribadi. Dalam konteks sekarang Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya kita bisa memelihara kesatuan roh itu. Yang pertama yaitu kalau kita baca di pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai 21, Paulus mengajarkan kita supaya kita berdoa. Paulus meneladankan kepada kita supaya kita berdoa. Karena sebelum Paulus mengirimkan surat tersebut kepada jemaat di Efesus, dia terlebih dahulu tersungkur di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Doakan orang-orang
yang kita berpikir bahwa mereka itu terlalu tinggi hati, yang kita berpikir bahwa mereka itu perlu didoakan. Doakanlah saudaraku. Karena apa? Di balik semua usaha kita, jika Tuhan tidak bekerja, itu akan sia-sia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di ayat yang kedua, pasal yang keempat ini, Paulus mengajarkan supaya kita hidup dalam rendah hati. Hidup dalam rendah hati dalam teks ini, rendah hati atau yang dikatakan dalam bahasa aslinya yaitu tapeinochrosine, atau yang dalam artian itu humble, artinya berpikiran rendah. Jika kita berpikiran rendah, artinya kita harus memiliki pemikiran yang rendah, jangan pemikiran yang tinggi-tinggi. Jangan kita berpikir bahwa berpikir ke atas, berpikirlah ke bawah. Berpikirlah untuk rendah hati, supaya tidak seorang pun dapat merendahkan kita. Karena orang-orang pintar mengatakan, rendahkanlah dirimu sampai tak seorang pun dapat merendahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selain rendah hati, Paulus mengajarkan supaya kita lemah lembut. Lemah lembut atau prautes. Lemah lembut kepada orang-orang yang kalau kita melihat orang-orang itu mungkin sok, atau mungkin orang itu angkuh, egois, tanggapilah dengan lemah lembut. Tanggapilah dengan rendah hati, dan tanggapilah dengan sabar. Atau dalam bahasa aslinya sabar di sini yaitu makrotumia. Makrotumia yaitu, kalau makrotumia dalam buku tafsiran Hasan Sutanto, yaitu buku interlinear Perjanjian Baru Hasan Sutanto, makrotumia dia mengartikan bahwa di sini lama marah. Kalau yang dikatakan lama marah di sini, yaitu dia harus mengalami kontrol diri. Dia harus mengalami kontrol diri yang sangat tinggi. Artinya dia tidak mudah terpancing. Dia tidak mudah mengambil keputusan yang membuat dia itu marah. Artinya lama marah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang berikutnya, yang ketiga, mari kita mengubah pola pikir kita akan seseorang itu. Karena di dalam perbedaan ini, pemikiran itu tidak sama. Tetapi kita satu di dalam satu gereja itu banyak pemikiran. Tetapi mari kita ubah pola pikir kita supaya kita satu pemikiran. Jika dia berpikir seperti demikian, saya harus mengubah pola pikir saya. Bagaimana caranya supaya lebih baik lagi? Saya harus pertama merendahkan diri saya, menanggapi dengan lembah lembut dan tidak mudah marah. Itulah, untuk membentuk kesatuan itu sangat sulit memang. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selain kita mengubah pola pikir, kita harus menjauhkan iri, dengki, egois, tinggi hati, dan banyak lagi yang harus kita singkirkan di dalam diri kita ini, supaya tergapailah satu perawatan, satu kesatuan roh itu, supaya tergapailah pemeliharaan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai kesimpulan bagi kita, banyak orang yang pintar menanam, tapi sedikit orang yang pintar memelihara. Banyak orang yang pintar berbicara, tapi sedikit orang yang pintar mengerjakan. Maka dari itu tugas kita hari ini, jika kita mengetahui kebenaran itu, kerjakanlah kebenaran itu. Karena
tugas kita sekarang yaitu memelihara kesatuan roh itu, supaya jika kita memelihara kesatuan roh ini, pemeliharaan kita itu tekun, maka itu akan menghasilkan buah. Itu buah apa? Buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari saya ajak kita untuk tetap memelihara kesatuan roh kita, mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita boleh kedapatan setia jika Tuhan sudah datang kedua kalinya. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, untuk hari ini Tuhan masih memberkati kami. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk membacakan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk mendukung channel ini, mari kita like serta subscribe channel ini, supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita like serta subscribe serta tinggalkan komentar yang terbaik untuk memberikan motivasi kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.